Ternyata tim kepolisian yang berangkat ke Yamaguchi, Jepang sudah kembali ke tanah air. Dan menurut informasi dari kawan kami Kagama yang sudah berada di Polda Metro Jaya, fake 100% bahwa data-data Rismond di Yamaguchi University palsu. Udah SPDP kan? Menghinanya Orang-orang Kagama yang menjadi ahli di bidang digital forensik hari ini sudah di Polda Metro Jaya. Ternyata apa? Ternyata tim dari kepolisian yang beberapa hari yang lalu dikabarkan berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi University, juga sudah pulang. Mereka mensinkronkan informasi dan data dengan tim dari alumni Universitas Gadjah Mada selaku para ahli digital forensik. Ini saya juga baru mendapat beritanya sekitar beberapa menit yang lalu. Saya dihubungi langsung oleh teman-teman yang menjadi ahli digital forensik yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Wow, ini info mengembirakan bagi seluruh bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik sekaligus menjadi akhir dari drama tuduhan ijazah palsu yang telah menyita perhatian publik dan telah memecah publik sekian lama. Ternyata tim kepolisian yang berangkat ke Yamaguchi, Jepang sudah kembali ke tanah air. Dan menurut informasi dari kawan kami Kagama yang sudah berada di Polda Metro Jaya, fake 100% bahwa data-data Rismond di Yamaguchi University palsu. Nah, ini teman-teman kami yang dari Kagama, para ahli digital forensik dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mensinkronkan itu. Tapi setelah kabar ini beredar bahwa ijazah Rismond benar-benar 100% palsu ya kan, menurut informasi yang sekarang kita saksikan, dia itu ngaku-ngaku lagi kalau S2-nya dari Australia. Bisa-bisa ya dia ngaku S2-nya dari Australia, teman-teman. Kan kocak. Dan itu ada di video saya kemarin, teman-teman. Di video saya semalam. Nah, silakan Anda tonton di situ. Dia ngaku-ngaku lagi loh sebagai S2 Australia. Kan konyol. Nanti kalau di Australia ditelusuri dan terbukti palsu juga, nanti dia mau ngaku S2 mana ya, man? Rismond. Apalagi di buku baru dia soal apa waktu itu ya. Nah, dia sudah tidak menggunakan titel S2, S3 Yamaguchi-nya, teman-teman. Ini sudah takut dia sebenarnya. Mensinkronkan hasil analisa mereka, data-data mereka sekaligus dengan data-data dari pihak kepolisian yang pulang dari Yamaguchi University. Ini kabar baik. Artinya apa? Salah satu pentolan dari teroris itu bisa kita pastikan akan jatuh menjadi pesakitan. Ya, maksud saya begini ya, ini kan sudah sangat clearance ya soal proses hukumnya. Sekarang sudah masuk penyidikan. Saya setuju sama Pak Hipnu tadi bahwa memang butuh kehati-hatian. Ratusan orang juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa akan gelar perkara. Jadi kalau Roy Suryo berharap SP3, ya saya melihat bahwa itu menandakan makin panik gitu Roy Suryonya kan gitu. Karena sesungguhnya saya sejak awal meyakini bahwa ini sudah ditemukan bukti-bukti dan fakta hukum yang cukup akurat ya dan cukup valid, sehingga polisi sudah masuk proses penyidikan. Jika itu tidak ditemukan, pasti tidak masuk proses penyidikan, tinggal lagi gelar perkara. Persoalan apa yang disampaikan Roy Suryo kan itu kegelisahan Roy Suryo saja, karena memang ini sudah dia bayangkan betul, jika ini sudah diumumkan sebagai tersangka, bukan main-main ini, dia harus melewati juga proses hukum yang dilakukan dengan sanksi hukum yang nanti juga dijatuhkan. Nah, bahwa banyak orang bicara misalnya begini, kok kenapa Pak Jokowi menyampaikannya bukan di peradilan? Peradilan kan belum, tapi kalau pihak kepolisian minta sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapapun, itu haknya Pak Jokowi, jangan diprotes juga. Kalau dia nggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan, itu haknya Pak Jokowi, dia mau memberitahu ke siapapun ijazahnya, karena itu memang milik dia kan gitu. Jangan juga akhirnya seolah-olah ingin membangun narasi-narasi yang sesat gitu. Oke, tapi soal ijazah ini juga sebentar, tapi ketika rakyat menuntut ijazahnya ditunjukkan, dia dengan enteng mengatakan
saya akan tunjukkan di pengadilan. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana?